Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan merangkai dan membahas lalu mencoba mengaplikasikan komponen sensor dari Arduino yang namanya adalah RFID. Jadi ada tulisan di sini, RFID. Nah, RFID itu apa sih? Kepanjangannya RFID itu artinya radio frekuensi identification. Nah, artinya dari sini namanya kita bisa tahu bahwa dia fungsinya untuk mengidentifikasi sesuatu berdasarkan frekuensi dari yang namanya radio. Jadi makanya ini RFID ini mampu mengenal sebuah objek, mampu mengenal sesuatu berdasarkan radio frekuensi yang dimilikinya. Ini bisa kalian temukan misalnya di kartu e-money. Jadi kalau kalian masuk tol, lalu kalian tinggal tapping atau kalian tinggal taruh kartu e-money-nya kalian di gerbang tol, maka gerbang tolnya bisa membuka. Dia bisa tahu mana kartu e-money, mana KTP, atau mana kartu ATM, atau mana kartu-kartu yang lain. Gimana sih cara dia tahu? Cara dia tahu adalah dengan mengetahui radio frekuensi identification ini. Nah, bentuknya kalau yang ada di tangan kamu semua, RFID-nya ada di yang ini nih, yang kayak kartu putih. Nah, ini nanti bisa dicetak. Kamu bisa cetak fotonya kamu atau apa, nanti bisa dicetak RFID-nya, tapi nggak boleh dibolongin. Karena kalau dibolongin, maka dia bisa rusak frekuensinya. Jadi nggak boleh dibolongin, sama kayak kartu e-money, nggak boleh dibolongin. Kalau dibolongin nggak bisa dipakai lagi. Tapi radio frekuensinya juga bisa ditaruh di dalam model yang kayak gini, yang warna biru. Biasanya suka ada buat gantungan kunci. Jadi di sini bisa kamu taruh gantungan kunci buat kamu tahu mana sih ini nih kuncinya pintu yang mana sih. Nah, itu nanti bisa digunakan pakai juga RFID. Nah, kita akan menggunakan dua jenis RFID ini dengan dibaca oleh si RFID readernya. Nah, ini RFID readernya yang kayak gini, yang ada tulisannya RFID RC522. Nah, ini untuk readernya, yang dua ini untuk RFID-nya. Nah, kalau dilihat di sini, jadi RFID itu bisa banyak, bisa ditaruh di mana aja, bisa di kartu, bisa di gantungan kunci, bisa nanti di botol, bisa di sepatu, bisa di baju. Di baju juga ada RFID, jadi kalau bisa dipasang RFID. Misalnya kalau kita lagi belanja, suka ada di toko, di depan toko itu ada mesin dua, nah itu adalah RFID reader. Jadi setiap ada RFID yang mendekat, jadi kalau ada baju yang belum dibayar, lalu RFID-nya masih nempel di bajunya, maka kalau kamu keluar, maka dia jadi bunyi, ketahuan belum bayar, atau mungkin lupa belum bayar. Nah, jadi RFID itu bisa banyak sekali pengaplikasiannya yang bisa kamu pikirkan, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, jadi untuk sekarang kita akan coba dulu untuk mencoba mengaktifkan si RFID-nya ya. Jadi kalau di sini kamu bisa lihat RFID di RFID reader, di situ ada SDA, ada banyak nih. Ada SDA, SCK. Nah, ini SDA itu untuk sebagai sebuah serial inputnya nih. Jadi kalau di SDA itu artinya untuk inputnya SDA, SCK juga buat clock inputnya, MOSI juga buat ke serial komunikasi sama si Arduino-nya. Lalu ada MISO, itu juga sama untuk communication sama si Arduino secara serial. Lalu IRQ kita nggak pakai di sini karena dia untuk menginterrupt kerjanya si RFID. Lalu ada ground, seperti biasa ada ground, ada RST atau reset untuk kita mereset lagi si modulnya, dan ada 3,3 volt. Nah, ini penting buat harus diingat, tegangannya si RFID itu adalah 3,3 volt. Artinya jangan sampai kamu hubungkan dia
dengan di atasnya 3,3 volt. Jadi jangan dimasukin ke dalam Arduino yang 5 volt. Jadi kalau di Arduino itu ada yang 5 volt dan ada yang 3,3 volt. Nah, dihubungkan nanti untuk tegangannya di 3,3 volt ya, bukan di 5 volt. Kalau di 5 volt bisa rusak nanti RFID readernya. Nah, gimana caranya untuk menyambungkan si RFID-nya, RFID readernya dulu? Kita masuk ke dalam versinya kabel ya. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini kita Kabdul ada punya Arduino Uno 1, lalu di sini ada RFID reader, lalu ada LED dan ada resistor dan ada protoboard. Nah, nanti fungsinya LED buat apa sih? Nanti kita akan lihat cara penggunaannya. Nah, yang pertama kamu lakukan adalah kamu tempelkan saja langsung RFID-nya ke dalam board protoboard yang ada. Jadi kamu langsung colok aja, misalnya di sebelah sini nih kamu colok, plep gitu. Nah, begitu kamu colok, tapi kamu sisakan satu baris untuk memasukkan nanti jumper-jumper male to male-nya. Nah, jumper-jumpernya kayak gimana? Yang paling pertama adalah, kita geser dulu ini biar gampang. Nah, yang paling pertama adalah dari yang paling ujung kita akan memasukkan dia ke dalam pin nomor 10. Jadi yang ini akan masuk ke pin nomor 10. Dari pin nomor 10, ini kita putar aja biar gampang. Kita ulang lagi. Ini dimasukkan ke pin nomor 10. Oke, lalu kita masukkan yang di sebelahnya. Itu ke pin nomor 13. Nah, ini masuk ke nomor 13. Ganti jadi warna kuning. Lalu yang di sebelahnya lagi yaitu adalah si MOSI akan masuk ke pin nomor 11. Diperhatikan warna-warna kabelnya ya, koneknya kemana, karena ini akan dekat-dekatan. Lalu setelah MOSI, si MISO akan masuk ke nomor 12. Nah, MISO akan masuk ke sini. Oke. Lalu ini pin yang IRQ kita lewatkan saja, lalu kita akan masuk ke ground. Groundnya masuk dulu ke sini, ke atasnya. Oke. Lalu reset. Ini yang pin nomor RST itu masuk ke kaki nomor 9. Nah, ini biar gampang. Kita taruh di sini aja deh. Nah, lalu tinggal si voltnya, tegangannya itu kita masukkan ke 3,3 volt. Ingat ya, ke 3,3 volt, bukan ke 5 volt. Oke, lalu kita ambil LED kita taruh di sini. Kita putar biar gampang.
Nah, LED-nya, katodanya itu akan kita hubungkan dengan ground. Ini dihubungkan di sini. Anodanya kita masukkan ke kaki nomor 5. Nah, sini aja nih. Oke, jadi deh. Ininya, jadi kalau ini tinggal kayak gini rangkaiannya, tinggal nanti ini kalian masukkan aja ya. Langsung ke dalam protoboardnya kalian, seperti yang udah tadi kita gambarin. Nah, tinggal dimasukin aja. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam Arduino yang kita punya ya. Nah, dalam program yang kita punya, pertama kali kita akan memanggil dulu si library dari si RFID-nya. Ingat ya, library kalau nanti nggak bisa, kalau ada bacaan library yang nggak ada, berarti library-nya belum kamu masukkan ke dalam library Arduino yang ada di dalam laptopnya kamu. Jadi yang pertama include spi.h. Oke, itu nama library-nya. Lalu di-include lagi satu lagi untuk si reader-nya, mfr c522.h. Oke, lalu dimasukkan variabel untuk pin SS. Serialnya tadi ada di nomor 10. Lalu pin reset itu ada di nomor 9. Pin SP untuk serialnya, serial komunikasinya ada di nomor 8. Cons INT LED-nya tadi kita taruh di nomor 5. Jadi yang paling penting ini dulu nih. SS, RST, SP, dan LED. Nah, lalu kita masukkan perintahnya. mfrc 522. Nah, ini nama RFID-nya apa? Kamu bisa kasih nama sendiri. Kalau di sini kita pakai RFID aja biar gampang. Lalu pin SS dan pin RST. Ini adalah untuk mengaktifkan, memberitahukan ke Arduino bahwa RFID-nya yang namanya RFID itu dikonekkan dengan pin SS dan pin RST. Koma. Lalu kita masuk ke void setup. Di void setup kita masukkan serial begin 9600 titik koma. Lalu SPI begin huruf kecil buka kurung tutup kurung titik koma. Terus RFID .pcd. Nah, ini init. Ini adalah kata-kata yang diminta dari library-nya ya. Lalu kita minta juga pin mode LED sebagai output. Titik koma. Oke. Jika sudah, kita masuk ke void loop-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah seperti ini. If ada tanda seru RFID dot titik PICC is new card present. Nah, itu artinya dia mau baca apakah ada kartu yang terbaca atau tidak.
Lalu kita memakai logika OR. Jadi ada OR atau di sini dua garis lurus di atasnya enter ya, itu plep dua garis lurus. RFID PICC read card serial. Lalu ditutup, kurung lagi, jadi 2 kali tutup kurung, lalu kurung kurawal. Kalau tidak ada yang dibaca, dia return. Nah, ini nih artinya apa sih di logika yang ini? Ini nih artinya adalah ada tanda seru. Tanda seru itu artinya gini, kalau kita baca nih, kalau tidak ada kartu yang ada atau tidak ada apapun yang ditaruh di atasnya dan tidak ada serial yang terbaca oleh si RFID reader, maka dia akan balik lagi ke posisi siap membaca. Jadi dia bolak-balik. Jadi di sini kalau kamu lihat di situ satu ada tanda seru. Tanda seru itu artinya not atau bukan atau tidak. Jadi kalau kita ada tanda seru di depannya itu artinya tidak ada RFID yang terbaca. Lalu kamu bisa lihat di sini di situ ada 2 garis gitu, garis lurus. Nah, itu artinya adalah atau or. Nah, ini logika nanti kita akan pelajarin. Jadi kamu masukin aja dulu ke dalam programnya untuk nanti kita bisa belajar nanti logika tentang logika or. Nah, jadi kamu masukin aja dulu ke sini seperti ini programnya. Nanti logika OR ini juga akan kita bahas di kelas online ya, lebih gampangnya. Lalu kita akan masuk ke string. Huruf gede. String ID, koma. ID sama dengan string buka kurung RFID .uid byte 0 tutup kurung ditambah. Nah, ini biar gampangnya di copy aja nih sama kalian biar nggak salah. Jadi ini sampai di sini, ini di copy, lalu di sini RFID dari stringnya copy, string RFID UID byte 1 ditambah string RFID UID byte 2 ditambah terus ya, ini ke samping string RFID byte 3. Kalau udah 3 titik koma, lalu ke bawah enter, lalu masukin serial .print ID kamu spasi tanda kutip tutup kurung titik koma, lalu serial .print ln ID. Di ID-nya nanti kita akan bisa tahu, kamu jadi bisa tahu ID-nya berapa. Kita coba dulu untuk memastikan bahwa RFID reader-nya terbaca. Kita verify.
Oke, jika sudah, kita masukkan Arduino-nya kita. Kita konekkan dan kita compile. Kita upload. Oke, jika sudah, buka serial monitor yang kamu punya. Nah, jika sudah terbuka, sekarang coba kamu tempelkan kartu yang putih ini, RFID-nya ditempel. Nah, akan keluar data 169435189. Terus dia akan terus baca. Lalu coba kamu masukkan yang kamu tap juga yang warna biru. Nah, di tap, klop. Nah, juga sama. 10394156122. Nah, jadi beda. Ini angka yang ada di kabel juga beda nanti sama angka yang ada di kartunya kamu. Karena mestinya beda-beda. Karena nomornya harus unik. Nggak boleh sama. Jadi nggak ada yang sama. Karena kalau ada yang sama nanti ada hasil yang akan jadi sama. Jadi ini nomornya akan unik. Jadi di dunia ini tidak ada nomor RFID yang sama. Nah, ini kamu catat ya. Jadi kalau nanti ini sekarang kamu catat dulu nih. Kalau yang kayak kabel nih, yang ini kabel catat 169435189. Kalau ini, nah yang 1103941562122. Oke, kita catat. Kita masuk ke sininya kita. Nah, supaya kita nggak lupa, kita sini aja, kita enter. Kita enter di bawah, terus kita kasih komen aja supaya nggak lupa. Jadi kartu kalau yang putih itu nilainya, tadi punyanya Kabdul itu, yang putih itu tadi nilainya 169435189. Kita paste. Kalau yang biru itu nilainya, dibuka lagi ya di serial monitornya, nanti tinggal di copy aja biar gampang. Nilainya ini. Nah, nilainya ini beda-beda antara nilainya Kabdul sama nilai kalian juga beda-beda. Nah, setelah di copy, lalu setelah itu kita masuk ke sini nih, ke bawahnya lagi, ke bawah yang tadi serial print ID-nya, enter. Nah, kita akan coba untuk menyalakan. Kalau misalnya yang putih ini ditempel, maka LED akan nyala. Kalau biru itu maka LED akan mati. Jadi nyalain LED-nya pakai yang putih, matiinnya pakai yang biru. Gimana caranya? Kita pakai kondisi if. Jadi if ID-nya sama dengan, karena yang putih, jadi kita ambil tadi ID yang putih nih. If ID-nya yang ini, kalau yang punya Kabdul ini ya, punya kalian sesuaikan masing-masing. Jadi if ID, di sini if ID sama dengan 2 kali, lalu tanda kutip, buka kutip, lalu ditutup begini. If ID-nya adalah ini, maka digital write, kita mau menyalakan si LED. LED-nya kita bikin jadi high, titik koma. Oke. If ID sama dengan yang biru, if ID sama dengan tanda kutip yang biru, nah dimasukin begini, tanda kutip lagi, tutup kurung, kurung kurawal, maka dia akan membuat si LED-nya menjadi low atau mati. Oke. Nah, ini tadi kalau kalian lihat kan, kalau tab tadi dia nyala, dia langsung nyala terus ya. Nah, ini kita mau matikan dia, mau kayak ya kalau udah sekali plop, udah aja. Nggak usah terus-terusan ngebaca. Kita bisa menambahkan perintah RFID kecil .picc underscore hal A titik koma, lalu di bawahnya RFID .pcd
underscore stop, stop crypto. Jadi stop untuk melakukan proses pembacaan. Koma. Oke. Nah, coba kalau ini kita coba verify. Nah, jika sudah kita upload. Nah, jika sudah diupload, mari kita coba. Kita coba memasukkan yang kartu yang warnanya putih. Kita tempelkan. Nah, LED-nya nyala. Kita lepas pun LED-nya masih terus nyala. Gimana cara mematikan LED-nya? Dengan cara memakai yang warna biru. Yang birunya ditutup, nah mati. Jadi kalau dia bolak-balik nih, plep, nyala. Plep, mati. Plep, nyala. Plep, mati LED-nya. Nah, jadi kamu bisa menggunakan, jadi kalau saklar lampu, kalau kamu masuk rumah, kamu juga bisa membedakan, wah kalau kamu udah pulang, mau nyalainnya pakai yang putih, lalu udah mau bangun atau mau pergi, matiinnya pakai yang biru. Bisa juga seperti itu untuk aplikasinya. Jadi gitu ya. Jadi nanti untuk nilainya, kalian pastikan memakai nilai dari kartu RFID yang kalian miliki yang ada di tangan kalian masing-masing. Oke, itu aja pembelajaran RFID kali ini dari Kak Abdul. Seperti biasa, kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada tim Diro. Atau kalian bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Bye!